Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu hari ini? Baik, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Untuk itu ibu ingatkan kembali ya untuk selalu menjaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker, kemudian menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Nabil, kamu pimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran lebih baik, kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, terima kasih Nabil ya. Hari ini, adakah teman yang tidak masuk? Ada teman yang tidak masuk? Tidak. Tidak, alhamdulillah masuk hari ini. Baik. Pelajaran kita minggu kemarin itu mengenai suhu ya. Kemudian untuk pelajaran kita hari ini itu adalah mengenai pemuaian. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama kamu bisa mendefinisikan apa itu pemuaian. Yang kedua, kamu bisa nanti mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pemuaian. Kemudian yang terakhir itu adalah jenis-jenis pemuaian. Baik, sebelum kita lanjut, masih semangat? Masih. Cek dulu, coba. Ibu cek dulu, masih semangat apa tidak? Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali. Nah, konsentrasi. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1. 2. Ya. Baik, kita mulai ya. Sekarang coba kamu amati gambar berikut ini. Ya. Oke, sekarang kamu dengarkan baik-baik. Apakah terdengar? Pendengar? Coba kamu perhatikan gambar ini. Gambar ini adalah sebuah bejana yang terdiri dari 3 keadaan. Ya, keadaan pertama itu bejananya yang berada di sebelah kiri. Kemudian keadaan selanjutnya itu bejana yang berada di tengah. Dan keadaan akhir itu adalah bejana yang ada di sebelah kanan. Nah, coba kita perhatikan satu persatu. Bejana yang pada keadaan awal. Ya. Tapi bejana yang sebelah kiri itu bejananya berisi air, itu suhunya 70 derajat, kemudian tinggi air itu hanya setengah, bahkan tidak sampai ya setengah dari tinggi bejana. Kemudian keadaan selanjutnya bejana tersebut dipanaskan sampai suhunya mencapai 140 derajat. Apa yang terjadi? Nah, ternyata air yang berada di dalam bejana tersebut naik. Ya, kalau keadaan awalnya tidak sampai setengah, sekarang sudah melewati setengah dari tinggi bejana. Ya, kemudian dilanjutkan lagi, masih dipanaskan, tambah dipanaskan dia sampai suhunya mencapai 180 derajat. Apa yang terjadi? Ya, air yang berada di dalam bejana tersebut tumpah dia. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh peristiwa pemuaian. Jadi menarik sekali ya materi yang akan kita pelajari hari ini. Untuk itu, mari kita pelajari materi ini dengan semangat. Kira-kira yang ingin bertanya? Coba siapa yang bertanya? Oke, Sylvia. Ibu tulis pertanyaannya di sini. Pertanyaannya. Apa Sylvia? Apakah semua zat dapat mengalami pemuaian? Oke. Yang ketiga, apa saja manfaat pemuaian? Jadi kita akan mempelajari ini, ya. Oke, bagus. Kita lanjutkan dulu. Ini kita masuk itu materi mengenai pemuaian.
Ya, suhu itu adalah derajat panas atau dinginnya sebuah benda. Ya, salah satunya ketika benda itu mengalami perubahan suhu, dia akan mengalami yang namanya pemuaian. Apa itu pemuaian? Pemuaian itu adalah peristiwa bertambah panjangnya, atau bertambah luasnya, atau bertambah volumenya. Ya, suatu benda ketika dia mengalami perubahan suhu. Jadi perubahan suhunya itu bisa saja dengan cara kita panaskan seperti tadi dalam bejana tersebut keluar dia. Nah, dia tersebut mengalami pemuaian. Ya, jadi semua zat itu mengalami pemuaian, baik zat padat, cair maupun gas. Ya. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan membagikan apa? Ya. Coba kamu perhatikan diagramannya. Itu ada alat dan bahan, kemudian ada data pengamatan kondisi air. Sekarang untuk data pengamatannya, kamu perhatikan. Kamu buat ini. Jadi, coba semuanya perhatikan. Untuk percobaannya itu di depan. Kamu perhatikan, setelah itu nanti kamu mengisikan pertanyaan yang ada di LKPD-nya berdasarkan percobaan yang akan kita lakukan ini. Bisa ya? Nah, yang pertama alatnya ada botol. Coba perhatikan di situ dan bahan. Kemudian ada wadah, ada balon, kemudian air panas. Ya, air dingin. Dan kita lanjutkan. Kita akan melakukan percobaan itu mengenai pemuaian gas. Ya. Adapun alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama itu botol kaca, kemudian wadah, kemudian balon, kemudian air panas dan air dingin. Nah, sekarang coba untuk kerjanya, yang pertama itu balon itu kita letakkan di sini ya. Ya. Kemudian bejana ini kita isi dengan air panas. Apa akan terjadi kira-kira? Nah, ini aku masukkan ke dalam wadah yang berisi air panas. Apakah terjadi perubahan? Iya. Oke, terjadi ya. Sudah kamu mati? Nah, sekarang ganti lagi menggunakan air dingin. Panasnya ibu ganti dengan air dingin. Kalau sudah, silakan kamu jawab pertanyaan yang ada di tabel itu. Ya, ada di bawah bagaimana kondisi balonnya. Kemudian untuk pertanyaan di belakang, halaman berikutnya itu ada. Silakan kamu kerjakan. Dia? Sudah selesai lagi? Sudah selesai? Untuk pemanggilannya silakan 1 atau 2 orang ke depan. Kamu simpulkan. Ya, coba ambil presentasikan hasil kesimpulannya ke depan. Yang keras suaranya. Biar terdengar nanti sama teman di belakang. Kesimpulannya adalah 1. Balon akan membesar atau mengembung. Hal ini terjadi karena gas atau udara di dalam botol mengalami pemuaian ketika dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air panas. 2. Balon
berubah dan tidak mengalami perubahan. Hal ini terjadi karena udara yang ada dalam botol tidak mengalami pemuaian karena dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air dingin. 3. Iya, suhu berpengaruh terhadap perubahan balon. Ketika sebuah zat mengalami perubahan suhu seperti dipanaskan, maka zat akan mengalami pemuaian. Oke, terima kasih Sofia. Tepuk tangan, bagus sekali ya. Tepuk tangan, bagus sekali ya. Ada yang berbeda atau sama? Sama. Balon itu akan mengalami pemuaian ketika kita masukkan ke dalam wadah yang berisi air panas. Sedangkan balon itu tidak mengalami perubahan. Artinya apa? Tidak terjadi apa-apa ketika dia dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air dingin. Jadi apakah suhu berpengaruh terhadap pemuaian? Jawabannya iya. Ya, karena kalau mengalami perubahan suhu suatu benda, misalnya kita panaskan, maka zat tersebut akan mengalami pemuaian. Ya, baik. Untuk kesimpulan kita hari ini, yang pertama, ayo kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama, pemuaian itu adalah peristiwa bertambah panjangnya atau bertambah luasnya atau bertambahnya volume suatu zat ketika mengalami perubahan suhu. Kemudian yang kedua, semua zat itu mengalami pemuaian, baik dia zat padat, cair ataupun gas. Ya, jadi faktor-faktor yang mempengaruhinya pemuaian itu yang pertama perubahan suhu, kemudian ada koefisien muai suatu zat ya, kemudian panjang mula-mula ataupun luas mula-mulanya ataupun volume mula-mula. Jadi itu kesimpulan kita hari ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak.